والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Apa yang dimaksud dengan andad di sini, Hudzaifah? Apa maknanya? Sekutu, tandingan, atau yang menyerupai, yang menyamai. Nah, sama dari nid. Al-andad ay nudhara, mufradnya nadhir. Mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala-berhala sebagai tandingan bagi Allah dari sisi rububiyah atau uluhiyah. Indak Aba Muhammad? Uluhiyah. Tayyib. Kenapa tidak mereka jadikan tandingan dari sisi rububiyah? Karena mereka semua yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan jagat raya ini, mengatur, menguasai. Orang-orang kafir semuanya meyakini itu, kecuali mereka-mereka yang menyombongkan diri. Dalil yang menunjukkan bahwasanya penyekutuan itu pada sisi uluhiyah dalam ayat ini mana? Indak ya Ridwan. Yuhibbunahum kahubbillah. Ini kan mahabbah. Naam. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah, dan mahabbah termasuk kategori ibadah. Taib. Mahabbah termasuk kategori ibadah. Yang tidak boleh seorang muslim mendahulukan kecintaan selain Allah daripada kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna pokok dari ayat, teman. Dan di sini juga terdapat penetapan bahwasanya orang-orang kafir tersebut mereka juga mencintai Allah, teman. Tapi menyekutukan Allah dalam kecintaan. Lalu bagaimana dengan kaum yang sama sekali tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Tentunya keadaannya lebih parah. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang ke-17, nafyus syariki 'anillahi ta'ala. Peniadaan sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari kalangan manusia, apalagi berhala, maupun kalangan jin dan malaikat. Qala Allah azza wa jalla, wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Pada ayat di akhir-akhir surat Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qul,
perintah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan alhamdulillah ila akhiril ayah. Qala syarih hafizahullah taala alhamdu huwa thana. Alhamdu yaitu pujian. Ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah telah kita lewati dulu yang dimaksud dengan alhamdu Aba Ahmad. Tayyib. Dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zimin, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ini yang dimaksud dengan alhamdu. Wa al fihi lil istighraq, dan al pada alhamdulillah ini memiliki makna istighraq, yaitu mencakup semua pujian. Jadi maknanya ay alhamdu kulluhu lillah, semua pujian itu adalah lillah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pujian yang mutlak itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang sifat dari zat yang maha terpuji itu alladzi lam yattakhid walada, ay lahu walad, yaitu zat yang tidak memiliki anak. Kama taquluhu al-yahud wan nasara, sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasara, wa ba'du musyrikil Arab, dan sebagian orang-orang musyrik Arab, yaitu zat yang tidak mengambil anak. Adapun yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara serta orang-orang musyrikin Arab, itulah yang dibantah dengan ayat ini. Tayyib, dicetakkan Darul Aqidah ini kurang kata laisa, sehingga maknanya jadi terbalik, ikhwan. Kita ulangi, alladzi lam yattakhid waladan ay laisa lahu walad, kama taquluhu al-yahudu wan nasara wa ba'du musyrikil Arab. Ini jelas maknanya, yaitu zat yang tidak memiliki anak. Tayyib, sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara dan sebagian musyrikin Arab, yang mereka menuduh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Yahudi, siapa yang mereka anggap sebagai anak Allah? Indaka Rifqi, Uzair. Orang Nasara, siapa yang dianggap sebagai anak Allah? Indaka Faisal. Tayyib, Isa bin Maryam. Orang-orang musyrikin Arab, siapa yang mereka anggap sebagai anak Allah? Indaka Pasha. Nah, para malaikat. Tayyib, mereka katakan sebagai banatullah, anak-anak perempuan Allah. Karena walad, istilah walad ikhwanifillah mencakup laki-laki maupun perempuan. Sehingga dalam ayat ini alladzi lam yattakhid walada, penafian secara mutlak, nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena keberadaan anak bagi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kekurangan, karena menunjukkan kebutuhan kepada selain dirinya. Manusia ketika mereka memiliki anak, karena butuh kepada anak, butuh bantuan dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tidak butuh terhadap siapapun. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan zat yang tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya.
dalam penguasaan jagat raya ini tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ay laisa lahu musyarikun fi mulkihi, itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala musyarik yang menyekutui Allah, yang bersama-sama dengan Allah di dalam di dalam penguasaan jagat raya ini. Wa rububiyatihi, juga tidak ada sekutu bagi Allah dari sisi rububiyahnya. Kama taquluhu tsanawiyah wa nahwuhum mimman yaqulu bi ta'addudil alihah, sebagaimana yang dikatakan oleh as-tsanawiyah dan yang semisalnya dari mereka-mereka yang mengatakan dan berkeyakinan tentang tentang berbilangnya sesembahan, bahwasanya sesembahan yang diibadahi itu banyak. Ini namanya tsanawiyah. Kenapa dinamakan dengan tsanawiyah? Naam, summu bidzalika li'annahum qalu bi itsbati tsnaini azaliyain huma nur ilahul khair wa dzulmah ilahus syarr. Dinamakan tsanawiyah karena mereka menetapkan dua unsur yang sifatnya azali, yaitu cahaya yang merupakan Tuhan kebaikan dan kegelapan yang merupakan Tuhan kejelekan menurut mereka. Makanya tsanawi dari istilah apa berarti? Itsnain. Paham? Maka dinamakan dengan tsanawiyah. Cuma ikhwanifillah, sekilas seperti orang-orang Majusi, ya tidak? Cuma tsanawiyah ini bedanya, wal farqu bainahum wa bainal majus anal majusa yaqulun innan nura qadimun azaliyun wa dzulmah makhluqun hadits. Kalau orang-orang Majusi, mereka berkeyakinan yang azali itu hanya nur saja, Tuhan baik. Sedangkan kegelapan itu makhluk, asalnya makhluk, tapi makhluk yang melampaui batasnya, sehingga dia akhirnya ditetapkan sebagai Tuhan kegelapan, Tuhan kejelekan. Tapi kalau tsanawiyah, mereka meyakini kedua-duanya azali. Baik. Dan pada kitab Al-Milal wan Nihal serta kitab-kitab yang menjelaskan tentang firaq, kelompok-kelompok atau firqah-firqah dalam Islam, tsanawiyah ini ada 4 firaq, ya kan? Ada yang dinamakan dengan manawiyah. Ada yang namanya daisaniyah. Ada yang namanya marquniyah. Ada yang namanya mazdakiyah. Tapi intinya yang perlu dipahami perbedaan antara tsanawiyah dan majusiyah. Nah, karena disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, ya kita butuh paham istilah tersebut. Nah, mereka ini meyakini berbilangnya ilah, berbilangnya Tuhan, sesembahan mereka. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Apalagi orang-orang Buddha. Orang-orang Buddha lebih banyak lagi. Nah, ya kan? Ada macam-macam dewa angin, dewa air, dewa. Nah, nanti dewanya perang sendiri. Baik. Ini menunjukkan batilnya keyakinan-keyakinan tersebut. Bahkan di keyakinan mereka, manusia yang terus-menerus menjaga kesucian bisa mencapai naik ke tingkatan dewa. Qala wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul. Dan zat yang tidak memiliki wali. Nah, wali min di sini min li ta'lil, ikhwan.
Zat yang tidak memiliki wali dikarenakan kehinaannya, dikarenakan kebutuhannya. Ay laisa bidzalil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang hina. Fayahtaju ila an yakuna lahu waliyun aw wazirun aw musyirun, sehingga butuh kepada sesuatu yang menjadi wali baginya, yang apa, melindungi, atau wazir, atau menteri-menteri, atau musyir, penasihat-penasihat. Fala yuhalifu ahadan wala yastansiru bi ahadin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh membuat apa? Membuat perjanjian saling bantu-membantu, dan tidak pula butuh untuk apa? Meminta pertolongan kepada siapapun. Baik. Nah, makna min di sini butuh dipahami agar apa? Agar tahu mana yang dinafikan, ya kawan. Walam yakul lahu waliyun minadh-dhill. Jadi Allah tidak memiliki wali dikarenakan kehinaannya. Tapi Allah memiliki wali-wali tidak. Wali dari kalangan orang-orang beriman. Tapi bukan karena Allah butuh kepada mereka. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Ini maksudnya. Allah katakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kullu mu'minin muttaqi waliyun min awliyaillah. Semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali dari wali-wali Allah. Paham? Nah, kalau di sini dinafikan walam yakul lahu wali. Allah tidak memiliki wali. Nah, yang ditiadakan adalah apa? Waliyun minadh-dhill, yaitu wali yang apa? Dibutuhkan oleh Allah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lemah. Ini tidak ada. Tapi wali yang ditetapkan dalam ayat di surat surat apa, Pak Umar? Surat Yunus. Taib. Ayatul wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Naam. Taib. Nah, di situ beda. Ya. Wali dalam ayat tersebut maksudnya adalah hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, yang Allah bela, yang Allah akan berikan pertolongan. Sedangkan yang dinafikan dalam ayat di akhir surat Al-Isra ini, yaitu wali yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada mereka dikarenakan lemah. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala demikian keadaannya. Paham? Paham? Hendak ya Zaifah, bedakan. Berarti kalau ditanya min di sini memiliki makna apa? Min di sini memiliki makna apa? Ridwan, li ta'lil, ya, dikarenakan. Taib. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebesar-besar pengagungan. Ai azimhu wa ajillahu amma yaquluhu zalimun. Maksudnya agungkanlah dan muliakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim itu. Taib. Di sini peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memiliki anak. Allah tidak memiliki sekutu dalam pengaturan jagat raya. Juga Allah tidak butuh pembantu dikarenakan kebutuhan Allah kepadanya. Taib. Ayat yang kedua, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu ay tunazzihuhu jami'u makhluqatih allati fi samawatihi wa ardih min kulli naqsin wa aibin. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala semua makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di langit-langit maupun di bumi, dari semua kekurangan dan semua aib.
Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dan pujian. Yakhtassani bih, yang khusus bagi Allah. Laisa li ghairihi minhu syai'. Tidak ada bagi selain Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaan dan pujian itu sedikit pun. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyandangnya. Fa ma kana li ibadihi minal mulkiyati fa huwa min ata'ih. Dan apa saja yang ada pada hamba-hamba ini berupa kekuasaan, maka itu adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah, atau bahkan lebih jelasnya adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir la yu'jizuhu syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Tidak mampu. Syahidnya dari ayat ini mana? Yang menunjukkan bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya mana sekarang? Arin. Mafhumnya gimana? Tayyib. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu mensucikan Allah dari semua aib dan kekurangan. Dan di antara aib serta kekurangan adalah apa? Adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua ayat yang di situ ada tasbih, pensucian Allah, dalil bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu. Kenapa? Adanya sekutu bagi Allah merupakan aib dan kekurangan. Paham sampai di sini? Bisa mengungkapkan kalau ditanya lagi? Hah? Lumayan. Diingat-ingat. Baik. Adapun ayat berikutnya panjang. Biar tidak terputus, kita akhirkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, dipahami ya kawan, saya ingin menitik beratkan pada kemampuan untuk beristidlal, mengambil istimbat dari ayat. Nah, mana yang menjadi inti pendalilan dari ayat tersebut? Bukan hanya sekedar dihafal. Nah, naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.